Oke anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian selalu sehat ya anak-anak ya. Kemudian tetap bersemangat ya. Tetap bersemangat belajar dan jaga kesehatan, selalu sering-seringlah berolahraga anak-anak ya. Kemudian juga patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, kemudian bawa hand sanitizer ke mana-mana ya, agar kalian tetap steril ya, biar tidak membawa virus kalau pulang ke rumah. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita nanti akan melanjutkan materi kita, yaitu materi vektor ya. Nah, namun untuk kali ini kita akan mempelajari vektor lebih jauh lagi, sehingga ini memerlukan pemahaman yang lebih serius ya, agar nanti kalian tidak merasa sulit untuk materi ini anak-anak ya. Oke. Dan saya minta kalian menghafalkan tabel trigonometri yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan semuanya sudah mulai menghafal semuanya itu ya. Karena kunci utamanya kalian harus hafal tabel-tabel trigonometri itu. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mulai materi ini. Namun sebelumnya kalian harus tahu dulu untuk hari ini apa saja sih tujuan kita. Yang pertama, nanti kalian dapat menghitung besar selisih dari dua buah vektor. Kemudian juga nanti kalian dapat menganalisis resultan dari beberapa vektor. Nah, di sini ada kata beberapa vektor, artinya vektornya nanti lebih dari dua anak-anak ya. Kalau kemarin kita mempelajari dua vektor saja, sekarang kita akan mempelajarinya lebih dari dua vektor, seperti itu ya. Kemudian juga kalian nanti yang terakhir itu harus bisa menghitung berapa besar resultan vektornya. Jadi kunci utamanya adalah tabel trigonometri, tolong dihafal anak-anak ya. Baik, kita mulai anak-anak, mohon diperhatikan dan disimak baik-baik. Kalau masih belum paham, silahkan diulang kembali videonya anak-anak ya. Nah, yang pertama, bagaimana cara menghitung besar selisih dari dua vektor? Kalau kemarin kita mempelajari resultan vektor atau resultan jumlah ya, maka sekarang kita menghitung bagaimana menghitung besar selisih dari dua vektor. Bagaimana persamaannya? Nah, besar selisih dari dua vektor itu biasanya simbolnya adalah ini harga mutlak dari vektor A dikurangi vektor B ya. Nah, ini simbolnya dari besar selisih dari dua vektor. Misalkan vektor A dan B, maka besar selisihnya seperti ini penulisannya ya anak-anak ya, yaitu sama dengan akar A kuadrat. Jadi vektor A itu besarnya berapa ditambah besar vektor B dikuadratkan minus 2 kali vektor A kali vektor B cos theta. Theta ini sudut yang dibentuk antara A sama B anak-anak. Bedanya dengan yang kemarin, kalau kemarin itu resultan jumlah itu di sini semuanya positif. Tapi kalau yang selisih dua vektor yang di depan 2AB cos theta ini negatif. Jadi di sini positif, ini negatif. Jadi hati-hati anak-anak ya, jangan sampai terjebak dari persamaannya, kelihatannya mirip tapi ada bedanya sedikit di situ. Hati-hati ya. Agar kalian itu tidak bingung, saya beri contoh ya. Tolong perhatikan contohnya. Ada dua buah vektor A dan B, masing-masing besarnya 20 satuan dan 10 satuan. Jika sudut antara keduanya yaitu 60 derajat, berapakah besar selisih kedua vektor tersebut? Oke, vektor A dan B ini ya 20, satunya 10, sudutnya adalah 60. Nah ya, mari kita bahas sama-sama anak-anak ya. Oke, kalau saya menjelaskan mohon diperhatikan agar lebih paham. Baik, nah
Tadi di soal itu diketahui vektor A itu 20, yang B 10, sudut 60. Yang ditanyakan besar selisihnya berapa? Penulisannya adalah seperti biasa, sesuai rumus tadi. Besar selisih kedua vektor yaitu sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min 2A kali B cos theta. Kita masukkan anak-anak angka-angkanya ya. A 20 kuadrat, B 10 kuadrat, min 2 kali A-nya 20, B-nya 10, sudutnya 60, cos 60. Nah, ini min anak-anak ya. Ingat, ini min. Kita masukkan angkanya. Kalau sudah ini sudah masuk angkanya, tinggal ngitung aja ya. 20 kuadrat itu 400, 10 kuadrat itu 100. Minus 2 kali 20 itu 40, kali 10 400. Cos 60 itu anak-anak, lihat tabel trigonometri ya. Itu cos 60 itu nilainya setengah atau 0,5 ya. Nah, kemudian kita hitung lagi anak-anak ya. 400 tambah 100. Nah, 400 kali 0,5 berarti di sini minus 200 ya. 400 kali setengah itu kan 200. Setelah itu dijumlah semuanya anak ya. 400 ditambah 100 berarti kan 500, dikurangi 200 berarti kan akar 300. Karena akar 300 kita sederhanakan sehingga ini 100-nya keluar jadi 10 akar 3 ya. Ini kan 3 kali 100. 100-nya dikeluar dari akar jadi 10. Jadi 10 akar 3. Seperti itu anak-anak ya. Berikutnya anak-anak, saya beri dua contoh ya. Contoh 1 tadi sudah, sekarang contoh 2 anak-anak ya. Contoh 2. Di sini saya akan memberikan 2 pertanyaan. Yang pertama ini resultannya, ini adalah resultan jumlah ya, yang pertama. Yang B ini yang ditanyakan selisih. Bedanya apa? Dengan dari persamaannya kita lihat dan hasilnya bagaimana ya. Ada 2 buah gaya F1 dan F2. Masing-masing besarnya 30 Newton dan 20 Newton. Jika sudut kedua vektor 120 derajat, hitunglah besar resultan kedua vektor. Yang kedua, besar selisih. Jadi yang ini jumlah, yang ini selisih ya. Nah, ayo kita bahas sama-sama ya. Kita lihat perbedaannya, apakah hasilnya sama. Ayo kita bahas anak-anak. Kita bahas yang pertama. Yang pertama tadi F-nya ya, vektor pertama 30 ya, vektor kedua 20 ya. Kemudian sudutnya 120. Ini F1 plus F2-nya berapa ya? Ini resultan F1 plus F2. F1 min F2 besar selisihnya berapa? Kita lihat di sini. Ini sebenarnya F1 ini 30 Newton ya anak-anak ya. Ini 20 Newton ya, bukan satuan ya. Oke. Untuk yang pertama anak-anak ya. Untuk resultan atau besar jumlah vektor nih, di situ seperti yang kita pelajari minggu kemarin, itu penulisannya adalah F1 plus F2 atau R itu ya. Ini semuanya positif anak-anak ya. Ayo kita masukkan angkanya biar kalian tidak bingung. F1-nya 30 ya, 30 kuadrat, F2-nya 20 kuadrat, plus 2 kali 30 kali 20 cos 120. Kita masukkan angkanya. 30 kuadrat itu anak-anak 900. 20 kuadrat 400. 2 kali 30 60 kali 20 1200. Nah, ini yang kemarin kita pelajari, cos 120 itu nilainya sama dengan min setengah. Kenapa kok min setengah? Karena 120 derajat itu letaknya di kuadran 2. Kuadran 2 itu di situ yang positif hanya sin. Sehingga cos di situ selalu bernilai negatif, sehingga minus 0,5. Ya. Oke, makanya kemarin saya pastikan kalian harus mempelajari itu dulu. Tabel trigonometri, bagaimana mencari sudut di kuadran 2, 3, dan 4. Itu sudah saya kasih contoh soal. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu hitungannya kita lanjutkan saja. Ini 900 plus 400. Nah,
ini dikalikan dulu ya. 1200 dikalikan dengan min 0,5 sehingga minus 600 ya, karena dikalikan dengan negatif ya, positif dikalikan dengan negatif sehingga ini bukan dikurangi ya. Khawatir saya kalian itu 1200 dikurangi 0,5, tidak, kalian kurung, ini ada dikali ya. Jadi 1200 kali min 0,5 berarti min 600. Nah, setelah itu kalian jumlahkan. 900 tambah 400 itu kan 1300 ya. Dikurangi 600 berarti akar 700. Akar 700 itu kalau dikeluarkan 100-nya jadi 10 akar 7 Newton. Nah, ini yang resultan ya, atau besar jumlah vektor ya, jumlah kedua vektor. Nah, sekarang besar selisih kedua vektor bagaimana? Yang B ini yang A ya. Kita lihat rumusnya hampir sama ya. F1 min F2, F1 kuadrat plus F2 kuadrat minus, hati-hati ini minus 2F1 F2 cos theta. Kita masukkan angkanya dulu. 30 kuadrat plus 20 kuadrat minus 2 kali 30 kali 20 cos 120 anak-anak. Nah, 900 ini 400 ya. Min, ini min ya. 2 kali 30 kali 20 kan 1200. Nah, cos 120 anak-anak itu min setengah. Ya, ingat 1200 kali min setengah itu kan min 600. Sehingga min itu menjadi positif anak-anak ya. 1200 ini abaikan saja dulu ini. Coba 1200 kali 0,5 itu kan 600. Karena min berarti min 600. Nah, karena sini min jadi min jadi positif. Sehingga ketemulah akar 1900. Kalau dikeluarkan berarti 100-nya jadi 10 akar 19 ya. Oke, seperti itulah anak-anak ya penyelesaiannya. Jadi sangatlah mudah. Kalau kalian mengerjakan ini haruslah hati-hati, terutama di aturan sudut. Ya, biasa anak-anak kesalahannya di sini ya. Di sini hati-hati, tolong dicermati baik-baik kalau mengerjakan. Kalau dia kemudian telitilah pada saat mengerjakan, terutama di sudut-sudutnya ya. Kemudian aturan perkalian ini sama ini hati-hati, jangan sampai keliru. Ini kebanyakan anak-anak salahnya di situ. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada pokok bahasan berikutnya, yaitu bagaimana kita cara menghitung, bagaimana kita dapat menghitung besar resultan dari beberapa vektor. Vektornya itu lebih dari 2 anak-anak ya. Jadi misalkan 3 dan 4 gitu ya. Saya contoh langsung. Jadi karena tidak ada rumus anak-anak ya, tidak ada rumus ini, sehingga saya langsung beri contoh. Ya. Menghitung besar resultan dari beberapa vektor. Oke ya, langsung contoh anak-anak ya. Nah, seperti itu. Kita nanti kalau lebih dari beberapa vektor seperti ini, biasanya kita paling gampang menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Nah, misalkan ada contoh, ada soal seperti ini ya, baik di buku paket ataupun di soal-soal latihan dimanapun gitu ya, atau di tes perguruan tinggi pun model soalnya seperti ini. Ada vektor pertama F1 20 Newton membentuk sudut 30 derajat, ini sumbu X ya, yang mendatar ini sumbu X anak-anak. Kemudian dia membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Kemudian ada vektor 2 yaitu 5 akar 3 Newton, dia arahnya ke sumbu X kiri ya, negatif ya. Jadi kalau ke kiri negatif, ke kanan positif, ke atas positif, ke bawah negatif ya. Kemudian ada lagi vektor yang berikutnya, vektor ketiga, arahnya ke sumbu Y bawah ya. Ini yang vertikal, ini adalah sumbu Y. Yang ke bawah itu nilainya 15. Jadi F1, F2 dan F3 ini anak-anak soal yang menentukan nanti nilainya ya. Jadi bukan ini patokannya seperti ini, tidak. Semuanya ini soal yang menentukan. Nah, ada soal seperti ini anak-anak, kalian disuruh menghitung berapa resultannya. Bagaimana kita menjawabnya?
pakai rumus apa? Oke, kita lihat sama-sama. Nah, yang pertama nanti anak-anak kalian harus bisa menganalisa vektor yang arahnya masih belum jelas. Maksudnya belum jelas itu bagaimana? Yang belum jelas itu maksudnya bagaimana? Kita lihat. Ya, saya terangkan dulu mana vektor yang arahnya belum jelas. Yang dimaksud saya adalah apa? Nah, perhatikan. Di antara F1, F2, dan F3, ya, arahnya itu yang belum jelas yang mana? Kalau saya mengatakan arahnya jelas itu artinya, oh ini arahnya ke sumbu X. Oh ini arahnya ke sumbu Y. Nah, seperti F2 ini arahnya ke sumbu X ya, karena dia terletak pada sumbu X lurus. F3 terletak pada sumbu Y karena panahnya lurus dengan sumbu Y. Nah, yang jadi pertanyaan, F1 ini ngikut X atau Y? Nah, inilah yang arah vektornya masih belum jelas. Apakah ngikut X ataukah ikut Y? Oleh karena itu, biar sumbu X dan sumbu Y tidak berebut, maka kita bagi. Oke, kita bagi yang adil. Yuk, bagaimana analisanya? Perhatikan. Nah, perhatikan garis merah ya anak-anak. Jadi ujung vektor F1 itu turunkan ke sumbu X. Oke, ini jatahnya X. Maka nanti akan menjadi F1X, yaitu nilai F1X ini anak-anak F1 kali cos 30. Tolong diingat-ingat anak ya. Kapan kita menggunakan cos? Karena ada cos, ada sin ya. Kalau sudutnya ini nempel dengan sumbu X, maka sumbu X pakai cos. Ya. Kalau sudutnya nempel pada sumbu Y, maka nanti yang Y pakai cos, ya. Intinya gini anak-anak. Kalau ketempelan sudut harus dikalikan dengan cos. Saya ulang kembali. Ya, biar kalian selalu ingat ya. Jadi kalian biar tidak bingung nanti. Kalau ketempelan sudut, maka harus dikalikan dengan cos. Nah, 30 derajat ini sudutnya nempel pada sumbu X atau sumbu Y? Nah, itu yang jadi pertanyaan. 30 derajat ini kan nempel dengan sumbu X anak-anak. Maka karena nempel pada sumbu X, maka yang cos itu F1X, yaitu F1 kali cos 30. Nah, sekarang yang sumbu Y, jatahnya sumbu Y, panahnya geret ke sumbu Y. Buat panah, jangan lupa panahnya. Nah, kalau F1X itu F1 cos 30, maka F1Y itu pasangannya, yaitu sin, yaitu F1Y, F1 sin 30. Ya, jadi yang ketempelan sudut harus dikalikan dengan cos. Karena 30 derajat nempel dengan X, maka F1 kali cos 30. Kalau F1X-nya sudah cos, maka yang Y-nya pasti pasangannya, maka dia pakai sin. Oke ya, hati-hati ya, karena sudutnya nempel pada sumbu X loh anak-anak ya. Pak, bagaimana kalau seandainya sudut 30-nya di sini, di atas ini? Kalau di soal di sudutnya di atas, maka yang ketempelan sudut kan sumbu Y, maka di sini F1 cos 30 kalau sudutnya berada di atas. Karena sudutnya berada di bawah di sumbu X, maka yang X yang kalikan cos. Seperti itu anak-anak ya. Tolong difahami betul apa yang saya sampaikan. Oke, nah setelah kalian jabarkan ini F1X, F1Y, langkah terakhir adalah sigma Fx. Sigma ini jumlah vektor yang nempel di sumbu X. Apa saja? Lihat, perhatikan sumbu X itu yang mana anak-anak? Sumbu X itu yang mendatar. Lah, yang mendatar itu apa? F1X dan F2. Lihat, saya ulang. Sigma Fx itu arti sigma itu jumlah vektor-vektor yang nempel pada X, ya. Yang X itu kan ada F1X, ada F2. Nah, yang arahnya ke kanan itu positif, yang panahnya ke kiri negatif, ya, karena sumbu X.
Yang ke kanan kan ini, maka positif F1 cos 30. F2 kan ke kiri, maka min F2. Kita hitung dulu ya anak-anak ya, ini terusannya ya, ini bawahnya F1 nya itu kan 20 ya, ini 20 cos 30 setengah akar 3. Anak-anak jangan lupa, makanya tabel lu harus hafal. Cos 30 setengah akar 3, F2 nya 5 akar 3. 20 kali setengah itu kan 10, berarti kan 10 akar 3 dikurangi 5 akar 3, berarti sigma fx atau jumlah vektor di x yaitu 5 akar 3. Kalau ada sigma fx, pasti juga ada sigma fy. Kita lihat sigma fy. Yang nempel dengan sumbu y itu kan ada f1y dan f3. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Yang ke atas itu apa? F1 sin 30. Yang ke bawah min F3. Kenapa kok min? Karena panahnya ke bawah, jadi negatif. Setelah itu kalian masukkan, karena cuma 2 ya, F1Y dan F3 saja. Masukkan angkanya. F1 20 sin 30, lihat tabel itu setengah ya. Jadi 20 kali setengah itu 10 dikurangi 15 ya. Ini berarti 10 dikurangi 15 berarti berapa? Min 5. Oke, ingat sigma fx nya 5 akar 3, sigma fy nya min 5. Nah, setelah sigma fx ketemu, sigma fy ketemu, langkah terakhir anak-anak ya, langkah yang paling terakhir adalah menghitung resultannya. Bagaimana? Saya tulis kembali. Tadi sigma fx ketemu 5 akar 3, sigma fy ketemu min 5. Langkah berikutnya yang terakhir, ini paling terakhir, yaitu vektor resultannya fr, yaitu akar dalam kurung sigma fx tadi dikuadratkan plus dalam kurung sigma fy tadi dikuadratkan. Ingat kuadrat ya, ini selalu positif. Kita masukkan anak-anak 5 akar 3 kuadrat plus dalam kurung min 5 kuadrat. Nah, sekarang lanjutannya. Lah, FR ya sama dengan 75 plus 25. Nah, bagaimana cara mengalihkan ini? Ini banyak yang keliru anak-anak, banyak tidak bisa menghitung ini. Bagaimana cara menghitungnya? Caranya kalau seperti ini anak-anak. 5 dikuadratkan, berapa dia? 25 kan? Sementara akar 3 kali akar 3 itu 3. Sehingga 25 kali 3. 25 kali 3 itu 75. Ingat-ingat ya cara menghitungnya ya. Jadi sendiri satu-satu kalau misalkan kalian kesulitan. Ini dikuadratkan berapa? 5 kali 5 25. Terus ingat-ingat 25 disimpan dulu 25. Akar 3 kali akar 3. Akar kali akar berarti kan hasilnya di dalam akar ya. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Jadi 25 kali 3 75. Nah, ini plus. Ingat, min kalau dikuadratkan tetap positif ya. Jadi apapun meskipun negatif, kalau dikuadratkan anak-anak minusnya hilang. Sehingga min 5 kuadrat berarti min 5 kali min 5 ya. Jadi positif 25. Jadi plus 25. Jadi intinya di sini tidak pernah negatif. Meskipun ini negatif di dalamnya sini pasti hilang. Kenapa? Karena kuadrat. Nah, dah lanjut. Sehingga vektor resultannya ketemulah akar 100 yaitu 10 Newton anak-anak. Beginilah cara mengerjakan kalau resultan vektor dari beberapa vektor ya. Jadi seperti ini cara mengerjakannya. Jadi mengerjakannya harus teliti, hati-hati, jangan tergesa-gesa, dipikir baik-baik, dan hafalkan trigonometri yang pernah saya berikan di tabel kemarin, minggu kemarin anak-anak ya. Oke, sangat mudah sekali anak-anak. Oke ya. Nah, terima kasih. Nanti setelah ini akan ada soal-soal latihan ya, soal-soal tantangan, dimana nanti kalian harus bisa mengerjakan soal-soal itu. Jika nanti saya kasih waktu, ada sisa waktu, kalian nanti saya tanya, tolong dipersiapkan, dikerjakan secara mandiri anak-anak ya. Terima kasih semuanya. Kalau ada apa-apa silahkan
tulis pertanyaan di komentar, di kolom komentar ya. Terima kasih anak-anak, selamat pagi dan selalu sehat dan salam sejahtera.